Apakah kalau misalkan kita beli iPhone Inter WiFi only, kalau misalkan dipakai di luar negeri, itu apakah bisa pakai sinyal yang dari operator luar negeri? Dan kalau misalkan dibawa ke Indonesia lagi, nanti diurus di bea cukai di bandara, apakah nanti bisa pakai sinyal permanen? Nah, di video kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan dari kakaknya satu-satu dulu. Yang pertama, apakah kalau misalkan kita beli X Inter, itu kalau misalkan dibawa ke luar negeri, apakah kalau misalkan nanti pakaiin SIM operator di luar negeri ya, SIM operator di luar negeri, apakah sinyalnya kebaca? Nah, jawabannya itu belum tentu ya, tergantung kota mana atau negara mana yang dikunjungi. Kalau misalkan kita beli nih, contohnya kita beli iPhone Inter yang dari keluaran Amerika gitu. Terus kalau misalkan nanti kita bawa ke Amerika, yang penting kita menggunakan SIM operator dari ya kartu yang dipakai di Amerika, itu kemungkinan besar bisa Kak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kok iPhone Inter yang kita beli itu regionnya itu misalkan Jepang atau mungkin Singapura, terus kita bawa ke luar negeri misalkan ke Amerika gitu, maka ya itu nggak bisa, itu sama aja gitu, sama aja dari Amerika didatangkan ke Indonesia, kita pakai di Indonesia gitu. Jadi jawabannya nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang itu HP-nya dari Amerika, terus dari Amerika terus kita ke Amerika terus kita pakein SIM Amerika, ya kemungkinan besar sangat bisa gitu. Tapi ya kalau misalkan kakaknya beda negara lagi, ya itu nggak bisa, menurutku nggak bisa kayak gitu. Nah, terus jawaban yang kedua adalah kalau misalkan nanti pulang ke Indonesia diurus di bea cukai, apakah nanti sinyalnya bakal permanen? Jawabannya betul, sangat bisa gitu. Jadi kalau misalkan nanti kakaknya datang dari luar negeri, terus kalau misalkan diurus di bandara itu biasanya bayar sekitar, mungkin biayanya kecil ya kalau misalkan cuman pemakai biasa, maksudnya dalam artian bukan mau diperjualbelikan lagi, itu kayaknya kalau misalkan di bulan-bulan tertentu kadang ada promo, itu biasanya bisa gratis juga ya, aku pernah lihat konten kayak gitu. Tapi kalau misalkan bayar pun mungkin ya nggak seberapa, mungkin sekitar 600 sampai 700 tergantung tipe HP-nya juga sih gitu, karena dia kan ada persentase dari harga jual si iPhone itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kakaknya mau seperti itu, ya sudah aku jawab dua pertanyaan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli iPhone Inter WiFi only yang nggak terlalu pentingin itu ya, pentingin masalah sinyal, jadi cuman butuh kameranya doang buat foto, buat video, dan juga buat ngonten, nah aku saranin kalian beli iPhone Inter WiFi only aja yang harganya murah, bisa 2 kali lipat dari harga, maksudnya harganya lebih murah daripada kalau misalkan kita beli yang eh, resmi gitu ya. Daripada beli yang resmi itu bisa selisihnya tuh bisa sampai separuh ya, bisa hampir dapat separuh gitu ya. Jadi ya aku saranin kalau misalnya kalian apalagi budgetnya terbatas, mungkin juga kalian cuma butuh kameranya doang, kalian juga udah punya HP utama buat kegiatan sehari-hari, keperluan sehari-hari, maka aku saranin kalian beli yang X iBook aja ya, X Inter maksudnya ya, X Inter gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang X Inter, kalian bisa langsung klik link ada di bioku aja ya, klik link ada di bioku aja. Itu aku udah kumpulin berbagai tipe macam HP ya, terutama iPhone yang harganya murah banget, karena itu Inter ya, HP Inter. Dan ya kalian bisa lihat sendiri nanti di situ tuh udah aku rangkumin juga beberapa HP iPhone yang harganya murah ya, mulai dari iPhone XR, 11 ya, 13 Pro. Contohnya yang ada di depanku ini iPhone 11, ini harganya murah, kalau sekarang mungkin 2 jutaan. Tapi kalau dulu aku belinya masih di harga 3 jutaan, tapi kalau sekarang kayaknya ada yang 2 juta ya. iPhone 11 64 GB warna hitam ini dipakai buat nge-live udah hampir, mungkin ya hampir 1 tahunan, dan alhamdulillah nggak ada problem sama sekali ya. Jadi buat kalian kalau misalkan mau beli, langsung klik link yang ada di bioku aja.